mengatakan faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang thaqulat, berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khafat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka mereka adalah orang yang merugi jiwa mereka, diri mereka, karena mereka berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan, mereka tidak mengakui, mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri orang-orang yang muflih. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri orang-orang yang beriman, maka Allah katakan mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berada di jalan petunjuk Allah, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat yang lainnya Allah juga memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan beribadahlah kau kepada Tuhanmu. Waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, sehingga engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, ya, tentang cerita orang-orang yang beriman. Di 10 ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan di situ ciri-ciri mereka. Di antaranya yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya, mereka yang menjaga salat mereka, mereka yang menghindari atau tidak mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya laghu. Laghu ini yaitu perkara yang sia-sia. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang dimaktub oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya atau perkara yang sia-sia. Kemudian di antara ciri orang yang beriman itu mereka yang menunaikan zakat, menjaga kehormatan kemaluan mereka, menjaga amanah, dan juga mereka menjaga janji mereka. Ya. Kemudian di akhir, di ayat yang ke-10 dan ke-11, ketika selesai menyebutkan ciri orang-orang yang beriman tadi, Allah katakan ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu mereka pewaris-pewaris Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Maka kita sebutkan beberapa di antara sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang al-muflih ini. Sebagai tasji, sebagai motivasi bagi kita semua, apalagi kita berada di bulan akhir-akhir di bulan Sya'ban, akan masuk ke bulan Ramadan, tanpa terasa mungkin sekitar 11, 12 atau 13 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Yang pertama disebutkan bahwasanya di antara ciri orang yang muflih, yang beruntung, adalah mereka orang-orang yang menjaga as-salat. Ya, orang-orang yang menjaga salatnya mereka orang-orang yang muflih. Disebutkan Nabi SAW di dalam banyak hadis, salah satunya Nabi mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatu. Bahwasanya perkara yang dihisab pertama dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya ada salatnya. Ya. Fa in saluhat qad aflaha wa anjah. Maka kalau amal salatnya atau ibadah salatnya dia baik, maka dia orang yang beruntung dan orang yang selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maka kalau salatnya rusak, maka dia termasuk orang yang hancur dan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya apabila ada sesuatu yang kurang dari salatnya, maka Allah perintahkan malaikat untuk melihat apakah hamba ini punya salat sunnah atau nawafil. Kalau dia punya salat sunnah, maka salat sunnah itulah yang akan menggenapi atau mencukupkan dari ibadah salat yang dia kurang. Maka disinilah kemudian ibadah salat ini menjadi ibadah yang penting.
Ya, walaupun kemudian terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum tarikus salat, tentang orang yang meninggalkan salat. Ya, jumhur mengatakan bahwasanya mereka kalau salatnya itu dia kerjakan dalam artian bukan ditinggalkan total. Kalau ditinggalkan total, sepakat ulama tentang kekafiran orang yang meninggalkan salat secara total. Tapi kalau tahawudan, kalau meremehkan salat, maka khilaf di antara madhab. Jumhur mengatakan tidak, keluar dari agama, tapi madhab Hambali mengatakan dia kafir. Ya, kalau antum melihat mendengarkan pendapatnya Syekh Ibn Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka dia mengatakan orang ini sudah kharij anillah. Ya. Khilaf di sini bukan kita sibukkan pertentangannya, tapi apa? Ulama, nabi, sahabat, a'immah melihat orang yang meninggalkan salat ini minal kabirah, sesuatu yang besar. Ya, bukan karena khilaf ini udah ada masalah, si aman katanya. Lah, bukan. Orang yang meninggalkan salat ini bahaya. Ya, kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Dengan dalil hadis ini, ulama mazhab Hambali mengatakan orang yang meninggalkan salat tahawunan, meremehkan saja, dia bisa kafir. Ya. Oleh karena itu, maka berhati-hati kita terhadap yang namanya urusan salat. Jangan sampai seseorang itu bermain atau meremehkan urusan salat. Ya, apapun alasannya. Berkaitan dengan Ramadan yang kita masuk, kadang orang salah paham. Ada orang bisa, dia sempurna ibadah Ramadannya, sholatnya kocar-kacir. Ya, atau dia cuma sholat di bulan Ramadan saja. Ya, orang yang seperti ini orang yang merugi. Karena apa? Ibadah sholat sama ibadah puasa di bulan Ramadan, derajatnya masih tinggi sholat. Sholat tidak ada rukhsah bagi seseorang untuk meninggalkan. Puasa, wa in kunta maridan aw ala safar. Orang sakit, orang safar itu boleh nggak puasa. Ya, maka minal maghrurin, termasuk orang-orang yang tertipu kalau dia meremehkan yang namanya urusan salat. Ya. Apalagi yang lebih ngeri lagi, bisa puasa tapi nggak salat. Ya, ini lebih ngeri lagi. Ya, karena apa? Karena salat itu di atas, ya, posisinya di atas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanyain tentang masalah ini, dia menjawab apa? Rahimahullah, percuma puasanya. Karena dia meninggalkan ibadah yang lebih asasi daripada puasa. Ya, orang sanggup kuat nahan diri dari puasa, tidak makan itu. Ya. Tapi tidak sanggup dia sholat 5 waktu. Ya. Padahal Nabi mengatakan wassalatu umuduhu. Salat ini tiangnya Islam. Ya. Maka nggak bisa seseorang itu dia masuk orang yang beruntung kalau dia bermain-main dengan urusan salat. Ya. Maka tidak heran Nabi alaihi salatu wassalam ya setelah meletakkan pondasi akidah yang kuat ya kepada sahabatnya ya 13 tahun di kota Makkah. Nabi bentuk betul sahabatnya menjadi sahabat yang kokoh imannya, maka kemudian perkara di antara perkara yang Nabi pentingkan urusan salat. Bahkan kalau antum melihat di dalam Al-Quran, jihad pun Nabi salat, bahkan berjamaah dan ada tata caranya. Disebutkan kalau nggak salah dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang caranya Nabi salat ketika dalam keadaan al-harb, dalam keadaan perang. Ini kalau perang enggak, ya, perang enggak. Kita ini perang enggak, tapi masih ada yang sanggup apa? Ninggalkan sholat. Serem. Ya, ada yang lebih ngeri lagi, ngaku tapi nggak merasa apa-apa. Ana masih belum bisa sholat. Ya, macam-macam. Ya. Yang kedua yaitu tentang at-taubah. Ya. Taubat ini diantara jalannya seseorang menuju keberuntungan. Bahkan para Nabi alaihissalam, para sahabat, para ulama mengatakan
Di antara yang antum patut persiapkan ketika antum mau masuk misalnya di bulan Ramadan, bertobat sama Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman seluruhnya, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Ya. Kenapa tobat ini menjadi penting? Karena yang namanya manusia membutuhkan tobat. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tobat. Ya, siapapun kita, mau orang yang paling top imannya sampai orang yang paling rendah imannya membutuhkan tobat. Nabi alaihissalam ya ngajarkan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, duduk sekali jilsah, satu kali duduk Nabi alaihissalam beristighfar kepada Allah sampai mi'ata marrah, sampai 100 kali. Nabi ini manusia seorang yang ghufir lahu, diampuni dosanya. Ya, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tetap beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Manusia ini tidak ada yang bisa kebal dari dosa. Ya, kita kenal ilmu kebal senjata. Manusia nggak bisa kebal dari dosa. Ya, siapapun kita. Ya, maka nggak ada ceritanya kemudian seseorang itu mikir, dia berpikiran, beranggapan bahwasanya tobat atau istighfar itu nunggu dosa. Istighfar dan nunggu dosa. Kita istighfar, bertobat kepada Allah kulli yaum. Bahkan ada satu cerita, saya sering ceritakan ini mungkin di majelis ini, Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, ketika didatangi seseorang rahimahullah. Ada orang mengeluh pekerjaannya mandek. Ada orang mengeluh rizki nggak datang sama dia, macet, seret. Ada orang mengeluh dia nggak punya keturunan. Ya. Semuanya dijawab sama Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, istaghfiru li rabbakum. Minta ampun sama Tuhan. Ya. Sampai ketika mendengarkan jawaban Imam Al-Hasan Al-Basri ini, kemudian orang tanya, ya Imam, antum ini sungguh apa guyon? Artinya ini 3 orang datang dengan 3 permasalahan yang beda. Ya, kemudian dia menunjukkan Imam Al-Hasan Al-Basri menunjukkan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Ini bukan jawaban ngarang. Ya, sekarang di zaman serba modern ini banyak orang ngarang. Karena apa? Gampang. Ya. Sekarang ada mesin yang super canggih. Ya, antum mau jadi apa? Mau jadi politikus, antum mau jadi ilmuwan, antum mau jadi apa lagi? Antum mau jadi orang kaya, ya. Nggak ada ilmunya, ada alat canggih. Yang namanya kecerdasan buatan. Ya, macam-macam namanya. Dulu pertama kali keluar barang itu cuma 1 namanya. Sekarang mungkin bisa ratusan atau ribuan. Ya. Antum misalnya mau, anak disuruh ngomong sama orang sejam. Nggak bisa ngomong, nggak punya bahan. Tinggal cari di internet. Anak mau ceramah 1 jam. Bukan ceramah, anak mau ngomong 1 jam. Pidato. Ya, buatkan saya pidato, materinya ini tolong nanti sedikit-sedikit dilengkapin lah sama bukti-bukti, ada ayat Qur'annya dikit, ada hadisnya dikit. Jadi, Anda mau ngomong berapa jam jadi? Ya, serem. Ya. Ya, yang ngerti agama dia akan tahu apa yang dia omongkan mesin ini benar apa enggak, ya apa yang dia omongkan salah, dia tahu. Tapi yang penting kan kelihatan kayak meyakinkan. Ngeri. Ya. Bukan saya mengatakan tidak ada manfaatnya, bukan. Bermanfaat di tangan yang benar.
bermanfaat bagi seorang yang dia tahu batasannya. Ya. Kemudian pilar yang ketiga, dan ini sebetulnya yang paling penting, ya, dan kunci dari keselamatan adalah seorang betul-betul memahami kalimat tauhid, dua kalimat syahadat. Ya, mengapa demikian? Karena semua keberuntungan seorang yang beriman itu akan tertutup pintunya kalau nggak ada yang namanya dua kalimat syahadat. Ya, persaksian bahwasanya tidak ada zat yang pantas diibadahi, pantas disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang Allah utus bagi kita untuk kita ikuti, bagi kita. Ya, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang namanya jalan kecuali kita mengikuti jalannya Nabi. Ya, ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di antara keimanan kita yaitu apa? Ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, ketika ada seseorang dari Bani Aqil, kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ini muslimun, saya seorang yang sudah muslim, ya. Maka Nabi mengatakan, lau qultaha wa anta tamliku amraka aflahta kullal falah. Kalau engkau mengatakan engkau seorang muslim dan engkau betul-betul kerjakan ini Islam, ya, engkau pasrah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang engkau katakan, ya, aflahta, engkau akan beruntung, kullal falah, ya, engkau akan selamat dengan keselamatan yang akan melindungi engkau dari segala mara bahaya. Ya, maka seorang yang muslim, ya, minimal dia melindungi diri, ya, sampai Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya engkau akan selamat. Ya. Maka inilah juga yang dikatakan Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib. Ketika pamannya dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Ya. Ada dua orang yang apa? Atau dua kelompok yang ada di sisinya Abu Thalib. Ya. Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah ini. Kalimatul aju indallah. Ya, ini kalimat yang aku berhujjah di hadapan Allah tentang engkau. Engkau mengatakan la ilaha illallah, ini kalimat yang saya jadikan hujjah di depannya Allah, engkau selamat. Tapi apa kata teman-temannya, kerabatnya? Ya Abu Thalib, tatruka dina Abdul Muttalib. Ya Abu Thalib, apakah kau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib, ayahnya, kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Maka kemudian Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ya. Maka dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman, ya, masuk ke dalam Islam. Ya, di dalam hadis Nabi mengatakan qad aflaha man aslama. Telah beruntung orang-orang yang aslam. Ya, dia masuk Islam, jadi seorang muslim, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai ini tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya, Islam, iman, ini nggak bisa dibandingkan dengan yang namanya akhlak. Ya, kadang orang ngomong, ya percuma ente jadi orang muslim tapi ente korupsi. Ahsan ente tidak muslim tapi ente jujur. Nggak bisa. Ya, jujur sama tidak jujur itu akhlak. Ya, Islam sama kafir ada pembedanya. Ya. Dan kita tidak pernah diajarkan sama Nabi alaihissalam bahwasanya ada keselamatan bagi orang kafir.
Kalau dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafar min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Ayat ini maknanya, tafsirnya, isinya tidak pernah mansuh. Tidak pernah mansuh. Hukumnya sampai sekarang tetap. Ya, artinya orang yang kafir tetap yang kafir. Sampai dia meninggal, maka balasannya naru jahannam. Ya. Dan Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk. Ya. Maka jangan otak kita digiring berbicara tentang masalah keimanan dibandingkan dengan urusan adab atau akhlak. Beda babnya. Ya. Nggak bisa. Dicampur baur nggak bisa. Ya. Makanya Nabi, ya, setiap Nabi dan setiap Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Ya. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan hani'budullaha wajtanibut. Nabi dan Rasul ini diutus untuk apa? Agar setiap manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan setiap nabi disebutkan dalam Al-Quran. Kalimat ini diulang-ulang. Ya. Ma lakum min ilahin ghairu. Ya qaumin, ma lakum min ilahin ghairu. Ya kaum, wahai kaumku, tidak ada sesembahan yang berhak engkau sembah kecuali Allah Subhanahu. Ya, maka urusan ini tidak ada tawar-menawar. Ya, dalam urusan tauhid nggak ada tawar. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran juga, keimanan ini akan bersama atau berbarengan dengan amal saleh. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa dia menjaga iman dan amal saleh. Allah katakan di banyak ayat Al-Quran. Di surat yang sering kita hafal, surat Al-Asr. Ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, iman itu intinya, amal saleh ini buahnya. Iman itu benihnya, amal saleh itu buahnya. Dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Dan adapun orang-orang yang bertobat, ya, belum titik, dan dia beriman, dia pegang imannya. Tobat itu nggak ada faedahnya tanpa iman. Kemudian belum titik, Allah katakan wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Maka semoga Allah jadikan mereka orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Ya. Dan ketika Allah mengingatkan untuk setiap hambanya bertakwa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Bertakwa, ya, intinya dari takwa, kalau kita melihat, ya, makna takwa yang didefinisikan baik oleh tabi'in yang bernama Talaq bin Habib, didefinisikan oleh Ibnu Mas'ud, didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib. Takwa ini intinya amal saleh. Ya, setelah engkau beriman, beramal saleh. Ya, takwa ini yang menjadi gerbang yang menjaga seorang hamba, ya, di dalam kehidupannya. Ya, ya. Dikatakan takwa, salah satu bentuk sirahnya itu wiqayah, menahan atau menjaga. Takwa ini yang menjaga orang-orang yang beriman, ya, agar dia beramal saleh dan menjadikan dirinya tameng dari apa? Dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara kalimat mufli atau aflah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu cirinya yaitu orang-orang yang salahul qalbi wa tazkiyatul li nafsihi. Orang-orang yang membersihkan hatinya dan mensucikan jiwanya. Kita sering mendengarkan di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Ya, telah beruntung orang-orang yang apa? Yang dia menjaga kebersihan hatinya.
Ya, menjaga kebersihan hati bukan perkara atau hal yang dikerjakan sekali jalan selesai. Sama seperti antum nyapu rumah. Ya, antum punya rumah dibersihkan, disapu, dipel. Sehari tok, nanti sore sudah kotor lagi. Ya, maka membersihkan hati itu dikerjakan apa? Setiap waktu. Ya. Ya. Maka telah beruntung orang-orang yang dia memperhatikan hati, ya, yang dia menjaga kebersihan hati. Sehingga apa? Kenapa kok orang diminta bersihkan hati? Karena disitulah letak iman yang asasi. Ya. Bagaimana cara membersihkan hatinya? Dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, takarrub kepada Allah. Inilah yang akan menjernihkan hati. Kalau antum misalnya ngelap kaca, ya, ada obat kan macam-macam, tambah mahal, tambah kinclong. Ya, istilah sekarang itu apa? Glowing. Masya Allah, top orang sini. Ya, gimana imannya supaya kinclong, supaya glowing? Diperhatikan bagaimana imannya di dalam hatinya. Ya, maka Nabi pernah mengingatkan sahabatnya, jaddidu imanak, perbaharui iman. Bukan perbaharui iman itu ngucap syahadat lagi, bukan. Bagaimana kita mempertahankan yang ada dan menjadikan iman ini terus apa? Berkilauan. Dengan apa? Takarrub kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan selalu mengingat Allah terus. Ya, semakin orang itu semakin dekat kepada Allah, semakin luar biasa apa? Ujian. Ya. Orang yang jauh dari Allah, ya, dikatakan bahwasanya ujian Allah itu tergantung dari ketebalan iman. Semakin orang itu dekat sama Allah, semakin ujiannya luar biasa. Makanya manusia yang paling berat ujiannya siapa? Al-Anbiya wa Rusul. Karena apa? Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, yang ngajak kepada manusia untuk bertauhid, beriman kepada Allah, salat, beribadah kepada Allah. Maka lihat, antum lihat contohnya Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ya. Sebelum Nabi mengatakan tentang berdakwah di jalan Allah tauhid, maka Nabi dipuji-puji. Ya, dikatakan Al-Amin, atau di dalam riwayat yang lainnya Sadiqul Amin, dipuja-puja. Bahkan di dalam peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sebelum diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul, Nabi itu diajak. Ya, di peristiwa Halful Fudur, Harbul Fijar yang terjadi sebelum Nabi diangkat. Sumpah setia, ya, apa namanya, di satu tempat yang di kaum Quraisy itu, di mana terjadi sumpah setia Bani Quraisy dan lain sebagainya. Kemudian tentang mengangkat Hajar Aswad dan lain sebagainya, Nabi dipanggil. Tapi begitu Nabi ngomong, saya ini siapa? Saya Nabi dan utusan Allah. Ya. Ketika menjadi Rasul, ya. Maka apa? Ya Muhammad, apakah engkau cuma datangkan kita ini cuma mengatakan cuma untuk ini saja? Ini cuma untuk membual seperti ini. Tidak berubah omongannya. Ya. Sebelumnya dipuja-puja, disanjung-sanjung. Ya, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian juga di antara orang-orang dikatakan muflih adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan yang benar, maksudnya dia senantiasa mengajak manusia ke jalan yang benar. Ya. Allah katakan di antara dalam surat Al-Imran, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ya, jadilah kalian di antara kalian, ya, satu umat yang senantiasa mendakwahkan kepada manusia ilal khair, kepada kebaikan. Wa a'lal khairat, dan paling kebaikan yang paling tinggi tauhid. Mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari yang mungkar. Ya, makanya sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, sahabat Nabi yang mulia itu dikatakan, ya, mereka khairul ummah, sebaik-baik manusia. Ya, ukhrijal linnas, yang keluar di tengah-tengah umat manusia.
Karena apa mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat 88, lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahidu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Ya, akan tapi Rasul Nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, mereka bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwa mereka, ya, dan mereka di sisi mereka kebaikan, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, jahadu, ya, berjihad. Dan berjihad ini maknanya luas, sebagaimana saya sering katakan, berjihad di zaman Nabi SAW dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kufar. Ketika masanya tidak mengangkat senjata, maka dia bersungguh-sungguh di dalam perkara yang lain. Ya. Maka bukan kemudian ketika berjihad itu terbatasi ketika tidak ada medan perang terus kita bikin medan perang sendiri, ya enggak. Ya. Jangan cari perang ketika tidak ada perang. Tapi jangan lari dari perang ketika perang di depan Anda. Ya. Itulah sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Mereka tidak cari musuh. Mereka tidak memukul gendang peperangan, enggak. Tapi ketika dia di depan musuh, dia enggak lari. Ya. Itulah sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Ya. Maka lihat, ya, di antara hikmah Ramadan awal-awal disyariatkan atau diwajibkannya Ramadan itu banyak peperangan. Di antaranya perangan Badar. Terus juga ada Futhul Makkah. Terus ada perang Qadisiyah. Ada perang Ain Jalut. Ada banyak peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Termasuk kalau salah penaklukan Palestina pertama itu tidak salah ketika Ramadan. Kalau tidak salah, Allah mana lupa apa namanya persisnya. Beberapa perangan terjadi ketika bulan Ramadan, ya, yang mana mereka memenangkan peperangan tersebut. Kemudian juga di antara ciri orang-orang yang muflih adalah orang-orang yang melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menemui fi'ah, musuh kalian di depan, fathbutu, kokohlah kalian di atas iman, jangan mundur, ya. Wadhkurullaha, dan ingatlah Allah, dan berzikirlah kalian kepada Allah katsira la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Allah katakan di ayat yang lainnya, wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian di antara juga hal yang disebutkan tentang keberuntungannya, yaitu orang-orang yang ketika datang kepadanya perintah syariat Allah, dia nggak noleh kanan, nggak noleh kiri. Kalau ini sudah perintah Allah, perintah Nabi-Nya, khalas. Ya, kata Allah dalam surat An-Nur, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru untuk ke jalan Allah dan Rasul, artinya datang perintah Allah, datang perintah Rasulnya, liyahkuma bainahum, ya, agar mereka menjadikan hukumnya Allah dan Rasulnya di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Maka kalau sudah ini perintahnya Allah, perintahnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka bagi mereka apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian juga di antara ciri orang-orang yang beruntung adalah mereka yang ithar. Ithar itu mereka
lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Sebagaimana satu ayat di dalam Al-Quran, sebetulnya banyak ayat. Ini ayat yang masyhur, yang terkenal, ketika orang-orang muhajirin datang kepada orang-orang Ansar di kota Yathrib, Madinah. Ya, Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya, mereka yu'tharun, lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri mereka. Ya. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri butuh. Walaupun mereka sendiri bukan keadaan mereka ini lapang, mereka juga dalam keadaan membutuhkan. Wa man yuqa syuhha, orang-orang yang menahan dirinya dari apa? Sifat syuh, sifat bakhil, ya, terhadap ya yuqa syuhha nafsih faulaika humul muflihun. Orang-orang yang menahan dirinya dari sifat bakhil, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ya. Kemudian dikatakan di ayat yang lainnya, wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ini orang-orang yang mendahulukan orang lain dan dia menahan dirinya dari sifat bakhil. Manusia ketika hidup di dunia ini membuat orang-orang apa? Bersifat bakhil. Dunia ini bikin orang bersifat bakhil. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Jauhi bakhil. Dengan apa? Keluarkan terus. Belajar untuk mengeluarkan, bersedekah apapun yang antum miliki. Tambah hari bukan tambah kecil, tambah besar. Terus. Karena apa? Kalau diri kita tidak dilatih dengan perkara yang seperti itu, apa yang terjadi? Tambah bakhil. Contohnya apa? Ya, ada 3 nama yang disebutkan dalam Al-Quran: Fir'aun, Qarun, Haman. Ya, di antara 3 ini Allah berikan ujian masing-masing. Di antara yang Allah berikan ujian harta, ya ini Qarun. Ya, ketika Qarun mengeluarkan ya hartanya, ya kuncinya dan orang yang megang perbendaharaannya, apa kata mereka? Seandainya saya punya harta seperti Qarun. Bukan seandainya saya bisa bersedekah kalau punya apa? Punya uang seperti Qarun. Seandainya saya punya harta seperti Qarun. Ya, punya. Bukan apa namanya? Berbuat atau bersedekah ketika punya harta seperti Qarun. Maka manusia diperintahkan untuk apa? Yunfik. Ya. Karena kalau sudah kelamaan apa yang terjadi, bertambah cintanya kepada urusan dunia. Kemudian juga di antara ciri orang-orang yang muflih, yang beruntung, yaitu waqaful yad fil fitan. Menahan diri dan tangannya dari fitnah yang terjadi. Ya. Disebutkan Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Nabi mengatakan wailul lil arabi minasyarri qad iktaraba aflaha man kaffa yadahu. Celaka bagi orang Arab dari kejelekan yang telah mendekat, ya, dan telah beruntung barang siapa yang kaffa yadahu, yang dia menahan dirinya dari fitnah yang terjadi. Seseorang itu apa? Diperintahkan untuk menahan dirinya, tangannya ikut campur dalam urusan yang apa? Yang dia nggak tahu ilmunya. Ya, sekarang ini kadang-kadang manusia kadang-kadang apa? Dia nggak tahu ilmunya, tapi dia apa yang terjadi? Sok tahu. Kayaknya dia tahu semuanya. Padahal apa? Nggak tahu sama sekali. Dia nggak tahu sama sekali. Maka apa yang dia tidak memiliki ilmunya, tahan dirinya, cegah dirinya dari perkara tersebut. Kemudian juga dikatakan orang yang beruntung
adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar. Ya. Setelah khamar apa? Al-maisir, judi. Ya. Kemudian wal ansab. Ansab ini perkara-perkara yang diletakkan, dijadikan, kemudian disembah. Ya. Wal azlam. Azlam ini yakni seseorang di zaman jahiliyah itu ketika ingin melakukan sesuatu mereka mengundi nasib. Kayak misalnya dia punya 3 pilihan, setuju, nggak setuju, yang tengah-tengah nggak ragu-ragu. Kalau ke yang ragu-ragu diulang lagi, kesetuju apa yang tidak setuju. Ya, apa yang dikerjakan? Ya kalau misalnya mau safar, mau bepergian, ya itu apa? Pakai busur panah. Atau misalnya, oh anak mau zuat, ya jadi nggak jadi atau ragu-ragu. Atau apapun, seluruh hajat mereka itu digitukan. Maka ketika datang Islam, Islam melarang. Nggak ada yang model kayak gini. Ini dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikatakan rijis, najis, kotor. Min amali syaitan. Dari pekerjaannya syaitan. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah, di antara salah satu pengajar Masjid Nabawi yang sudah lama, sudah meninggal, beliau rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya rijis di sininya, najis di sini ada 2, yakni rijis yang hakiki atau maknawi. Rijisnya itu najis hakiki atau maknawi, dua-duanya termasuk amaran syaitan. Ya, ditinggalkan. Kayak misalnya judi. Judi ini rijisnya, najisnya maknawi. Ya, antum misalnya, apa barang judi itu misalnya? Apa yang bisa dijudikan orang? Banyak orang bisa dijudikan. Kartu bisa jadi judi. Ya. Apa koin-koin bisa jadi judi. Ya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita kena kartu yang dipakai judi itu najis apa enggak? Lah, secara hakikat enggak. Tapi rijisnya dia permainan judi itu, ketika seorang bermain judi itu, makanya dikatakan ma'nawi. Kemudian juga di dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Amr bin As kalau nggak salah, Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima. Telah beruntung orang-orang yang aslam. Ya, Nabi menyebutkan yang pertama aslam, ya, yang dia muslim. Wa ruziqa kafaf, diberikan rizki yang cukup. Allah nggak katakan rizki yang berlebihan, tapi rizki yang cukup. Ya, dan dikatakan Nabi alaihissalam di satu hadis yang lainnya bahwasanya orang yang sehat, yang aman, punya makanan hari itu dia seperti orang kaya. Ya, wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah berikan sifat dia qana. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Ini sebagian di antara yang disebutkan dalam Al-Quran, banyak disebutkan. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi tasji, motivasi bagi kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita betul-betul menjaga perkara itu semua, sehingga kita dijaga keberuntungannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberuntungan yang menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jazakallah khair. Allahu akbar. Allahu akbar.